Halo, perkenalkan nama saya Leni Angelinti Kutondo dengan NIM 223611221 dari kelas A3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan teknologi informasi dari masa ke masa. Yang pertama adalah era prasejarah 3000 SM. Di sini ada alat hitung manual, sebenarnya banyak jenis alat hitung manual, tetapi di sini saya presentasikan yaitu Akabus, di mana Akabus adalah alat hitung manual tertua yang diketahui digunakan untuk melakukan operasi aritmatika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Akabus berasal dari Mesopotamia sekitar 3000 SM dan berkembang di berbagai peradaban kuno. Di samping adalah gambar Akabus, dan cara kerjanya memasukkan angka dengan menggeser manik-manik. Setiap manik-manik mewakili nilai tertentu, mulai dari 1, 10, 100, dan lain-lain. Operasi aritmatika dilakukan dengan menggeser manik-manik. Hasil perhitungan ditampilkan melalui posisi manik-manik. Seperti yang kita lihat, Akabus ini adalah kerangka kayu yang dibuat. Dan selanjutnya adalah era industri 1800 hingga sekian. Di era industri muncullah mesin hitung. Di sini mesin hitung mekanik Carles Babbage, yaitu perangkat mekanik yang dirancang untuk melakukan perhitungan matematika secara otomatis. Cara kerjanya yaitu yang pertama memasukkan instruksi dan data melalui kartu paket. Yang kedua, mesin membaca instruksi dan melakukan perhitungan. Yang ketiga, hasil perhitungan disimpan dan dicetak. Yang keempat, mesin dapat melakukan perhitungan kompleks dengan presisi tinggi. Di bawah adalah gambar mesin hitung. Selanjutnya era komputer generasi pertama. Di sini saya mengambil UNIVAC 1 atau Universal Automatic Computer 1. Adalah komputer komersial pertama yang diproduksi secara massal. Komputer komersial pertama yang menggunakan tabung vakum yang lebih stabil, memiliki sistem operasi batch, dan dapat menjalankan program aplikasi. Spesifikasi dari UNIVAC yaitu ada pada tahun 1951. Yang kedua adalah produsennya yaitu Remington Rand, beratnya yaitu 7,5 ton, ukuran 7,5 kali 2,5 kali 2,5 meter. Kemudian memori dari UNIVAC 1 yaitu 1000 kata atau 12 karakter per kata. Kecepatan dari UNIVAC yaitu 1900 operasi per detik. Selanjutnya adalah era komputer 1990 sampai sekian atau komputer generasi kedua. Di sini ada dua yaitu transistor dan IC, di mana transistor adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai pengatur arus listrik. Transistor ditemukan pada tahun 1947 oleh John Barden, Walker Brattain, dan William Sokal. Pertama dikembangkan pada tahun 1958 oleh Jack Gilbert. Fungsi dari transistor yaitu mengatur, menguatkan, dan mengubah arus listrik. Di bawah adalah gambar transistor. Yang kedua adalah IC, yaitu perangkat elektronik yang terdiri dari beberapa komponen elektronik yang terintegrasi dalam satu chip silikon. IC digunakan dalam berbagai perangkat elektronik seperti komputer, ponsel, tablet, televisi, dan perangkat medis. Fungsi dari IC yaitu mengintegrasikan berbagai fungsi elektronik dalam satu perangkat kecil. Selanjutnya adalah komputer generasi ketiga. Di sini ada mikroprosesor dan PC atau personal komputer yang dikembangkan pada tahun 1980-an. Di bawah adalah gambar komputer pertama. Kemudian fiturnya yaitu menggunakan mikroprosesor. Yang kedua lebih kecil dan efisien daripada komputer generasi sebelumnya. Yang ketiga digunakan untuk menghitung, melakukan operasi aritmatika, dan menjalankan aplikasi. Selanjutnya adalah era internet 1990 sampai sekarang. Internet dan World Wide Web. Perkembangan internet dan web browser yang memungkinkan akses informasi global. Adapun fitur dari internet yaitu menggunakan protokol TCP atau IP digunakan untuk mengakses informasi, berkomunikasi, dan melakukan transaksi online. Di bawah adalah gambar internet. Kemudian era digital tahun 2000 sampai sekarang. Teknologi digital. Perkembangan teknologi digital seperti cloud computing,
Big Data, Artificial Intelligence atau AI, dan Internet of Things atau IoT. Di samping adalah gambar cloud computing. Kemudian fitur-fitur yang ada dalam teknologi digital ini yaitu menggunakan teknologi cloud untuk penyimpanan dan pengelolaan data. Yang kedua digunakan untuk menganalisis data besar atau big data. Yang ketiga adalah menggunakan AI untuk otomatisasi dan pengambilan keputusan. Yang keempat adalah menghubungkan perangkat dengan IoT. Selanjutnya adalah masa depan. Teknologi masa depan. Perkembangan teknologi masa depan seperti blockchain, quantum computing, augmented reality, dan virtual reality. Samping adalah perkembangan teknologi masa depan. Kemudian adapun fitur-fiturnya yaitu yang pertama adalah menggunakan teknologi blockchain untuk keamanan dan transparansi. Yang kedua adalah menggunakan quantum computing untuk pengelolaan data yang lebih cepat. Yang ketiga adalah menggunakan AR atau augmented reality dan virtual reality untuk pengalaman yang lebih imersif. Adapun kesimpulan yang saya dapatkan dan saya rangkum yaitu yang pertama, perkembangan teknologi informasi telah berlangsung selama ribuan tahun, dari akabus hingga teknologi digital. Kemudian setiap era memiliki karakteristik dan inovasi yang mempengaruhi kehidupan manusia. Yang ketiga, perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup. Yang keempat, teknologi masa depan seperti blockchain, quantum computing, AR atau VR akan terus mengunggah dunia. Yang kelima adalah pentingnya memahami sejarah dan perkembangan teknologi untuk mempersiapkan masa depan. Sekian presentasi saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.